Jadi kejadian tanggal 15 itu sebenarnya memang sudah on schedule dan mau rilis. Kita tahu sendiri bahwa pemaksaan rilis ini itu atas dasar saran saya dan beberapa tim ya. Daripada kita harus nunggu paling nggak sampai bulan 12 baru masuk dari Binance, kita anggap bulan 12 lah ya. Jadi di bulan 8 saya menganjurkan kepada perusahaan atas masukan dari beberapa tim bahwa tetap harus dikeluarkan dulu sebelum bulan 12. Akhirnya saya paksakan dan terjadilah deal di bulan Oktober pertengahan ya. Nah, kemarin itu memang sudah akan dilakukan. Karena deal di bulan 10 keluar itu saya sudah tahu sebenarnya angka koin yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Saya waktu offline saya ada cerita-cerita juga ke teman-teman semua bahwa hanya 5% yang akan dikeluarkan ya. Kenapa hanya 5%? Karena kalau lebih dari itu akan mengganggu proses berjalannya ke Binance terutama di masalah harga nanti. Jadi perusahaan meng-ACC permintaan saya tapi jumlahnya tidak bisa lebih dari 5%, which is kurang lebih sekitar 50 juta koin ya. Nah, kemarin dengan kondisi seperti itu berarti ada barang-barang di Indodax atau di Gate.io yang harus dibeli balik oleh perusahaan di harga kemarin. Biar harga pembagiannya itu tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi. Awalnya itu plannya. Makanya perusahaan kalau kalian melihat kemarin ada satu garis tinggi itu adalah di mana perusahaan mencoba membeli barang itu dari market biar barang di market itu benar-benar tinggal sedikit gitu ya. Nggak berapa lama tiba-tiba kita lagi duduk-duduk saya lihat saya sudah ngomong ini sudah dikonversi bla 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 apa segala macam. Saya pun nggak tahu. Jadi begitu saya lihat ternyata konversinya rendah, saya langsung telepon mereka. Saya bilang bahwa nggak salah nih konversinya atas patokan dasar apa. Dari situ akhirnya mereka mengambil patokan di liquid. Oke? Dari situ saya marah. Saya ngomong kalau memang seperti ini sama saja mencelakakan saya. Akhirnya saya bilang gimana pun caranya batalkan dan masukkan ulang lagi ke dalam. Masalah tim saya biar saya ngomong. Saya nggak mau tim saya dirugikan, nggak apa-apa walaupun mereka marah sama saya atau apa. Intinya yang saya mau adalah memprotek komunitas saya dulu. Akhirnya dibalikanlah seperti itu. Itu sebenarnya yang saya sarankan ke bos kemarin. Nah, ini lagi kita bahas sisi positifnya dan sisi negatifnya. Ya. Jadi kemarin waktu kita bahas seperti itu, koin itu bersih dari dompet kita karena ada beberapa hal yang harus dilakukan setelah koin itu bersih dari dompet kita. Masalah pergantian ke RCP lah, masalah nanti yang bisa di swap itu kita udah nggak dapat unit lah, terus masalah koin baru lah atau apalah. Jadi itu benar-benar sebenarnya dompet kita harus bersih. Jadi kita lagi mempertimbangkan efek buruknya, efek baiknya. Jadi efek baiknya udah pasti ya komunitas lebih happy. Tapi bagi sebagian hater tetap aja akan negatif. Ya, jadi kita lagi mempertimbangkan efek baik buruknya bukan terhadap hater itu aja, tapi terhadap bagaimana sirkulasi ini mengefek ke Binance nanti gitu loh. Jadi kita ngomong fair, saya buka-bukaan ya gini. Kalau dia keluarkan bertahap, ya otomatis harga itu dia sudah akan bisa naik lebih lambat dibandingkan sekarang. Karena yang keluar sedikit aja, kemungkinan besar yang hold akan lebih banyak dibandingkan yang buang. Beda dengan kalau barang itu sudah 100% keluar, otomatis yang negatif-negatif itu akan mundur. Mereka akan jual, selesai, mundur, menyisakan hanya yang positif saja. Kalau barang itu dibagi, yang akan terjadi adalah orang yang awalnya sudah mau mundur karena belum terbagi semua, akhirnya masih tetap di komunitas. Nah, itu akan mengakibatkan waktu mau masuk ke Binance, orang-orang yang memang menurut kita sudah nggak cocok dengan kita atau nggak cocok dengan project ini, dia tetap akan ada di dalam gitu loh. Ya, jadi kita lagi memikirkan bagaimana solusi terbaiknya, apakah ini bisa dijalankan atau enggak. Semoga dalam 1-2 hari ini kita sudah ada jawabannya. Tapi tadi saya sudah sounding ke bos,
pokoknya usahakan bulan ini sudah bisa rilis semua. Kejadian tanggal 15 sudah terjamin tidak akan terulang lagi dan tidak akan dibatalkan lagi yang kali ini. Jadi cuman masalah tanggal ini yang saya mau bilang jamin ya aku belum berani karena saya belum dapat keputusan. Tapi intinya mereka tahu suara saya sudah nyampe ke mereka, warningnya maksudnya itu intinya tuh kalau kamu bisa keluarin bulan ini, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik karena ini adalah momentum yang bagus saya bilang. Jadi banyak hal yang saya sudah kasih masukan, pokoknya mereka pasti berusaha sebaik mungkin. Balik lagi saya bilang, kalau kalian percaya sama perusahaan, koin ini ready, siap kirim. Mungkin kalau kalian nggak percaya, cek aja di wallet-walletnya yang gede-gede itu rata-rata semua itu punya perusahaan semua itu. Jadi cuman bagaimana kita mau menyikapi, apakah setelah keluar ini menjadi emas atau setelah keluar ini menjadi sampah. Seperti itu. Sebanding sih kemungkinan besar bisa sebanding, cuman masalah harga saya nggak tahu. Jadi bisa aja contoh, yang mau jual 5 miliar. Ya. Yang mau beli bisa jadi 5 miliar juga, tapi harganya beda. Ya, yang mau beli itu mungkin ya pasti belinya yang di bawah atau apa, saya belum tahu kalau masalah itu. Saya pribadi pun kalau misalnya terjadi hal seperti itu, saya udah siap-siap akan nahan di bawah, karena sudah pasti menurut saya akan banyak yang jual gitu loh. Sekarang ini saya lebih memilih saya dicaci maki, dihina, diapain lah. Saya lebih memilih itu daripada saya harus mengorbankan masa depan satu Indonesia. Ya, mungkin saya nggak bisa terlalu cerita banyak ke grup-grup ya karena terlalu ada yang mau ngerti, ada yang enggak. Terus itu sangat menghabiskan waktu. Jadi saya berharap leader-leader ini bisa bantu saya. Saya di beberapa grup sih udah oke lah. Mereka udah mau paham gitu loh. Tapi grupnya kan terlalu banyak. Jadi gini, saya cuma minta teman-teman, yang penting itu adalah trust. Maksudnya mungkin bagi sebagian teman-teman di sini banyak yang seperti saya yang beli koin terus-terusan, beli koin terus-terusan, beli koin terus-terusan. Itu apa yang saya lakukan juga. Kalau memang saya ini paling tahu daleman mereka. Saya paling tahu benar-benar plan ini ke depannya akan jadi seperti apa. Saya paling tahu kenapa saya harus fight di sini. Saya paling tahu kenapa perusahaan ini nggak akan menipu kita. Saya paling tahu bahwa proyek ini masa depannya masih panjang. Atas dasar alasan itulah saya berani gitu loh untuk fight. Mungkin kalau banyak teman-teman yang kadang-kadang bilang posisi saya lagi berbahaya lah, inilah saya difitnah sana sinilah, diolok-olok lah. Saat ini saya nggak peduli jujur aja. Karena bagi saya lebih penting masa depan satu Indonesia nggak apa-apa. Mungkin saya 1-2 minggu ini saya diolok-olok, diejek, difitnah atau apa. Tapi mungkin setelah semua beres dan hasilnya jauh lebih bagus, mungkin akhirnya mereka akan ngerti. Kalau saya sih simpelnya seperti itu, Effendi. Memang saat ini nggak banyak yang bisa saya lakukan karena saya juga sudah takut memberikan atau memaksa gitu ya. Karena kemarin saya jujur aja saya dimarahin oleh Big Boss, saya dimarahin juga oleh sudah dibilang nggak bisa, saya masih ngotot suruh begini, akhirnya jadi saya kayak kejepit loh di tengah-tengah, kena komunitas juga diocehin, sama bos juga aku diocehin gitu kan. Cuma nggak apa-apa lah. Yang tadi udah lewat. Aku cuma minta teman-teman bersabar sebentar lah. Intinya kalian tahu saya dari awal sampai sekarang saya bukan leader brengsek. Saya bukan leader yang lepas tangan. Saya selalu gampang dicari. Saya selalu nggak mudah lah mau ketemu saya, datang ke Bali juga ketemu saya gampang kok, nggak ngumpet-ngumpet, nggak pakai bodyguard, nggak pakai ini itu ya apa segala macam. Jadi saat ini yang bisa saya lakukan adalah saya terus memberikan masukan yang terbaik biar dua sisi ini sama-sama bisa melakukan tugasnya dengan baik. Maksudnya gini, ke komunitas konversinya nggak buruk atau nggak jelek atau bagus lah ya, oke lah ya, normal. Ke perusahaan juga tidak menghambat jalan kita ke Binance. Saya harus menjadi orang seperti itu. Saya kemarin sempat ngomong di grup seperti ini. Emang saya nggak bisa marah ke perusahaan. Emang saya nggak punya kekuatan untuk menyerang mereka. Sangat punya. Benar ya? Tapi saya harus berpikir, langkah salah yang saya ambil saja, sama aja saya mengorbankan masa depan puluhan ribu orang yang ada di Indonesia yang bergantung ke platform ini gitu loh. Jadi apapun yang terjadi ini saya harus berpikir matang-matang. Nggak bisa pakai emosi,
wah karena udah diginiin terus saya harus marah-marah ke mereka, harus ngomong kasar lah, inilah atau apa. Saya bukan tipe orang seperti itu. Karena apa? Karena platform ini benar-benar banyak banget yang bergantung di sini gitu loh. Jangan sampai cuman gara-gara emosi saya sesaat, semua yang saya bangun selama ini dan teman-teman bangun buyar seketika. Seperti itu ya. Sih cuman menyampaikan ke teman-teman bertahanlah dan berjuang ya. Langkah kita sebentar lagi. Mungkin teman-teman bisa lihat kenapa saya mati-matian berjuang begitu. Saya nggak mau menyesal seumur hidup. Mungkin saya bisa menjadi quitter seperti leader-leader kita yang kebanyakan yang di saat kena goncangan pindah sana pindah sini, mungkin lompat sana lompat sini, saya nggak tahu ya. Tapi saya nggak mau jadi seperti itu karena gini, selama ini saya jalanin platform banyak yang seperti itu. Dulu juga saya jalanin platform seperti itu. Lompat sana lompat sini, lompat sana lompat sini, tapi hidup saya nggak jadi apa-apa. Malah yang ada malah hancur-hancuran sih. Di video ini walaupun banyak badai, walaupun banyak cobaan gitu ya, tapi saya tahu bahwa perusahaan itu benar-benar real ya. Kita datengin ke kantornya ke Shanghai ada, kantornya yang di Shenzhen ada, di Singapura juga saya tahu di mana, di New York juga saya pegang alamatnya, di mana-mana saya tahu. Dan foto, video, dokumentasi saya dengan Big Boss, bahas apa aja yang kita omongin aja, apa aja, semua saya punya. Ya, anggapan nih kunci emasnya saya pegang gitu loh. Ada beberapa leader juga yang pegang ya. Jadi kita cuma berpikir satu hal seperti ini. Toh memang programnya dia ini tidak ada beban sistem, tidak ada yang namanya beban apapun gitu ya. Tapi kenapa mereka ulur-ulur? Ya karena mereka harus benar-benar menghitung dengan akurat biar nanti VDX ini tidak menjadi sampah. Kita tahu dia sudah persiapkan blackHole.com di mana nanti akan dipakai VDX. Dia sudah mempersiapkan ekosistem-ekosistem di mana nanti yang akan dipakai adalah VDX. Jadi kita ini kalau berpikir negatif terus atau pemikiran kita terus ada gejala-gejala money game yang lama-lama dicampur-campurin ke sini, ya nggak akan kelar cerita ini ya. Saya juga dulu pernah main money game, bukan nggak pernah. Jadi saya tahu gitu loh. Kalau memang saya tipenya orangnya simple. Di saat saya merasa ini udah nggak beres, kalau itu money game, saya pasti akan angkat kaki duluan. Bukan saya menjadi tumbal segininya atau sok jagoan, sok pahlawan, nggak seperti itu gitu loh. Tapi karena dari lama saya tahu proyek ini berbeda, makanya saya berani seperti ini, maju, pantang mundur lah. Saya cuma berharap teman-teman punya semangat juang seperti saya dan beberapa leader yang lain yang pantang mundur. Ya, anggap aja gini loh, anggap kita capeknya sebentar lagi. Ya, sebentar lagi kita capek hati lah, capek pikiran lah, mungkin gedek gitu loh, gedek ya, gedek kayaknya udah tinggal dikit lagi kok, kayaknya nggak nyampe gitu. Tapi percayalah, mungkin ini justru pencobaan terakhir kita sebelum kita naik level ke yang lebih tinggi. Jadi saya berharap teman-teman yang masih percaya dengan perusahaan, dengan proyek perusahaan, yang masih percaya dengan mimpi-mimpi, ayo bergandengan tangan, kita lewatin ini bareng-bareng, sebentar lagi sampai balik normal, setelah itu kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka asumsikan, itu ternyata salah. Ya, seperti itu. Intinya gini loh, guys, seburuk-buruknya kondisi kita sekarang, kita masih bisa jalan, kita masih bisa ini, saya juga masih kondisi kita ini bukan kondisi seperti yang kebanyakan orang bilang kritis lah, mati lah, ini apa segala macam. Kalau menurut saya ini hanya proses. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah kritis yang tinggal end. Paham ya maksudnya ya? Perbedaannya ini jauh banget gitu loh. Jangan disamakan walaupun kelihatannya seperti itu gitu loh ya. Ini benar-benar sangat berbeda. Kalau perusahaan ini sudah di ambang batas, saya dan leader-leader saya, Wilson, Charlene, Ciwawa, siapa yang ada di sini, Koheri lah, Dr. Dina lah, banyaklah leader-leader di sini yang terus-terus beli koin itu. Emang kita nggak bisa mikir gitu. Maksudnya kita ngapain buang uang lagi gitu loh kalau memang ini. Mendingan kita duduk bareng, ngobrol, kamu belum BP atau apa, kamu belum, maksudnya lebih bagus seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Tapi karena kita tahu ini hanya proses, kita masih beli koin orang tanpa ini loh, tanpa ragu ya. Saya nggak ada keraguan sedikit pun gitu. Makanya saya bilang
sembari nunggu perusahaan ini rilis, saya ada beberapa plan yang saya mau lakukan, tapi saya belum bisa ngomong sekarang karena saya nggak mau lagi dikejar-kejar. Intinya saya dan tim pasti ada di sini, kalian nggak usah khawatir lah. Semua apa yang dijanjikan perusahaan saya yakin pasti tercapai. Kenapa? Kita lihat berkaca dari histori-histori sebelumnya, memang dia selalu terlambat. Reward City terlambat, VDX terlambat, ini terlambat, itu terlambat. Tapi nggak ada satupun yang nggak pernah direalisasikan gitu loh. Cuman satu aja yang gagal dia realisasikan dari roadmap itu, yaitu IPO di 2020. Tapi kita tahu itu kenapa nggak jadi. Walaupun perusahaan itu udah dibeli gitu ya, karena corona. Jadi kita nih harus melihat gambar besarnya, big picture-nya gitu loh. Jangan cuman karena kebiasaan main yang enak-enak, main BO, main money game, terus biasanya enak, oh nyantai-nyantai, terus bandingin sama ini, kok ini lebih ribet atau apa gitu ya. Tapi kita harus lihat, mungkin kalian ada yang baru di dunia seperti ini, tapi ada yang saya yakin yang udah berpengalaman di dunia seperti ini, betapa kejamnya satu bisnis online gitu ya. Nah, kita ini nggak bisa disamakan dengan bisnis online yang seperti itu, karena memang ini ada perusahaannya, ada bisnis realnya, walaupun kita menjalankannya secara aplikasi gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Mereka punya bisnis konvensional yang mereka harus jaga. Mereka harus punya bisnis yang running. Mereka masih punya segalanya lah, kantor di mana-mana itu sekarang masih operasional semua gitu loh. Jadi saya berharap teman-teman ini tingkatkanlah kepercayaan diri kalian gitu loh. Bukan berarti dengan sekarang ini kita nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain atau apa. Enggak lah, kita berjuang. Balik lagi saya bilang ke teman-teman semua ya, kalau kalian merasa PT ini, perusahaan ini, aplikasi ini punya kalian, daya juang kalian akan berbeda. Saya rasa mungkin sebagian orang di sini sudah seperti saya. Sudah berjuangnya, pokoknya udah merasa pokoknya ini punya gua sebenarnya. Makanya gua harus fight mati-matian gitu loh. Tapi saya lihat masih banyak juga yang, aduh wait and see deh, tunggu deh. Atau begitu ada gini langsung goyang, langsung nggak percaya lagi atau apa. Balik lagi saya bilang, proses ini mungkin kerasa berat ya. Seperti kalau kita lagi lari itu kayaknya udah napas tuh udah nggak bisa napas lagi gitu loh. Tapi begitu kita lewat selesai masa berat ini, saya yakin semua pasti akan happy. Dan saya yakin orang-orang di sini akan benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang sebelum-sebelumnya kalian nggak pernah hasilkan. Ya, nggak apa-apa kita saat ini berdarah-berdarah, menangis air mata, keringat keluar terus, pikiran nggak bisa stop. Lewatin aja, nikmati aja prosesnya. Kalau saya sih seperti itu ya. Kemarin sampai ada orang yang ngomong sama saya, kamu kondisi gini kok kayaknya nyantai ya atau apa. Saya bilang, oke, saya bisa aja stres, ikut dengan yang lain ikut stres. Tapi kalau saya stres, pekerjaan terganggu. Toh kalau bulan depan sudah beres, saya rugi stres hari ini gitu loh. Ngapain saya harus stresin? Saya nikmatin aja prosesnya. Jadi saya berharap teman-teman juga fight bareng sama saya. Ya, this is not the end. Ini bukan finishnya. Ya, toh perusahaan masih berdiri tegak kok. Kita cuma perlu nunggu sebentar lagi lah. Saya benar-benar confident pasti akan rilis. Ditunggu aja, sabar. Saya yakin kenapa? Karena perdebatan saya sama mereka tentang angka ini nonstop nih dari siang sampai tadi malam gitu loh. Kalau memang nggak akan rilis, buat apa kita berdebat hal-hal seperti itu, bener nggak? Dia tinggal keluarin aja, selesai 100 juta, 200 juta, 300 juta koin, udah habis itu dia nggak mau ngurus lagi. Cuman karena dia benar-benar berdebat sama saya masalah ini, kalau ini begini-begini, saya yakin bahwa VDX ini akan menjadi sesuatu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman lebih bagus lindungilah downline kalian, edukasikanlah ke mereka bahwa apa yang mereka dengar itu adalah hasutan-hasutan orang-orang yang nggak ngerti, bahkan bisa jadi bukan anggotanya Zeus Community. Seperti itu aja ya. Jadi terserah orang mau ngomong seperti apa, balik lagi saya bilang, apa yang kita lakukan sekarang ini akan menunjukkan hasilnya mungkin 1-2 bulan ke depan, di saat semua sudah berjalan smooth. One day mereka juga akan tahu gitu loh, siapa yang benar, hoax atau fakta dari kita yang benar. Gini ya teman-teman ya, kan saya bilang kalau saya mungkin ini bukan bisnis jaringan pertama saya sih. Jadi saya mungkin mau dibilang kebal juga udah kebal ya. Karena
Sebelumnya ini saya nih jalanin platform-platform yang menurut saya itu resikonya jauh lebih tinggi gitu loh ya. Cuman dengan kondisi seperti ini, saya jujur kalau di platform sebelumnya aja, di saat dia sudah maintain lah, sudah inilah, saya udah nggak bisa tidur. Saya udah nggak bisa tidur, nggak bisa kerja, nggak bisa mikir, nggak bisa apapun lah, nggak bisa saya lakukan. Cuman di sini mungkin karena memang itu ya, karena saya selalu komunikasi langsung dengan bos, saya tahu apa yang mereka kerjakan, saya tahu mereka serius atau apa, cuma masalah waktu aja. Jadi menurut saya benar-benar tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin ya kalau kalian dengar dari mulut saya, kalian ini kurang percaya gitu loh. Tapi kalian bisa lihat orang-orang di sekeliling saya ini yang memang kebetulan lagi bareng sama saya terus gitu ya. Wilson, Aldo, Wilson tiap hari kerjanya cuma main game online. Aldo kerjanya tiap hari nonton Netflix, drama Korea gitu. Maksudnya mereka tuh paham gitu loh bahwa memang ini tuh nggak ada apa-apa karena mereka tahu bahwa eh, si bos itu lagi mengerjakan sesuatu dan ini yang terbaik gitu loh ya. Jadi maksudnya yang penting kita komunikasi lah. Kita sering telepon kayak Koheri, kadang-kadang bisa telepon, say hello, ngobrol-ngobrol. Kalau Chihuahua nggak usah ngomong lagi lah ya, sering banget telepon. Yang penting komunikasi aja ya. Kadang di grup, mungkin saya berharap teman-teman itu malah kalau lagi sumpek, ayo datang ke Bali, nanti kita makan-makan ke, ngobrol ke, sharing ke, atau apa gitu ya. Maksudnya biar kalian ini paham bahwa memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Kalian boleh lihat saya lah, saya bilang tadi, uang yang paling banyak itu saya taruh beli dari orang gitu loh. Ya, jadi kalau mau yang paling perjuangin platform ini pasti saya. Kenapa? Saya udah telanjur beli gitu loh ya. Jadi mau nggak mau perjuangan itu pasti saya lakukan walaupun kalian nggak desak saya gitu loh. Jadi kalian nggak perlu khawatir, saya lakukan yang terbaik. Saya cuma pengen di saat saya lakukan yang terbaik, kalian pun lakukan yang terbaik lah buat tim kalian. Jaga tim kalian tetap kondusif, tetap perform, kita buktikan bahwa kita ini leader yang berbeda. Kita bukan leader kaleng-kaleng seperti kebanyakan leader lah ya, yang begitu goyang dikit udah tiba-tiba muncul di platform lain, udah ngerjain platform lain, udah apa. Tunjukkan bahwa kita itu berbeda ya. Di saat ini sudah back normal, kita bangga ngomong ke teman-teman, ke orang-orang kompetitor kita bahwa kita ini adalah video lovers ya. Kita ini adalah anggota Zeus Team, kita ini adalah anggota Reward City gitu. Jadi balik lagi, kita semua sudah memilih jalan ini, kita sudah memulai jalan ini, ayo kita sama-sama bawa jalan ini sampai ke garis finish. Jangan jatuh di tengah jalan. Apabila ada yang keselengkat di tengah jalan, ada yang capek di tengah jalan, saya tungguin, saya bopong, ayo kita sama-sama nerobos garis finish. Tidak ada satupun yang akan ditinggalkan. Seperti itu Effendi, ya teman-teman semua, tetap semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Saya berharap kita cepat ketemu offline karena saya jarang suka online sih sebenarnya sih ya. Semoga dalam waktu dekat kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, kita bisa sharing-sharing lagi, kita bisa happy-happy lagi.